بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka masing-masing memiliki karamah. Dan karamah yang paling agung dan paling mulia adalah istiqamah di dalam mempelajari agama dan melakukan kebaikan dengan melaksanakan amal soleh. Itulah karamah yang paling mulia, bagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahumullahul jami'. Maka oleh karena itu, ketika Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu, kita berharap bahwa saat ini kita sedang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu itu adalah merupakan sarana yang paling kuat untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Maka oleh karenanya, seorang yang ingin istiqamah, dia harus perhatikan beberapa perkara. Yang pertama, mempelajari usul agamanya. Belajar tentang tauhid, belajar tentang manhaj, belajar tentang pokok-pokok agama. Terutama di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Musuh-musuh Islam melancarkan serangan demi serangan, baik itu peperangan secara fisik maupun secara pemikiran. Kondisi seperti ini menuntut kita untuk terus belajar dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita memiliki langkah yang kuat dan pijakan kaki yang kokoh ketika kita menghadapi semua fitnah tersebut. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan temannya. Kemudian yang keempat, yaitu terus berdoa, meminta kepada Allah, minta hidayah, minta agar dijauhkan dari berbagai macam kesesatan. Bagaimana doanya para ulul albab yang ada dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabb ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, yaitu bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Kemudian yang keenam, dan ini yang paling penting, itu mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah. Kata Imam Malik rahimahullah, ma kana lillahi abqa. Apa yang kita kerjakan karena Allah, itu yang akan terus langgeng dan istiqamah. Apa yang kita kerjakan karena Allah, itu yang akan apa? Langgeng, istiqamah. Nah, insyaallah pagi menjelang siang ini kita memasuki ayat ke-6. Ayat ke-7. Ayat ke-7 dari surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
ada germo. Karena kalau germo ngajak kita beragama zina gitu, tahuan ini zina. Kenapa tidak ditakutkan para pencuri gitu? Walaupun itu adalah perbuatan maksiat, Nabi juga takut apa namanya terhadap para pencuri dan perampok yang menimpa umatnya. Tapi tidak sehebat khawatirnya Nabi terhadap apa? A'immatan mudillin. Kata Nabi, yang paling aku takutkan atas umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan. Dan kalau sudah jatuh pedang, tidak akan pernah terangkat sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Dan sampai sebagian dari mereka beribadah kepada ausan. Ausan. Ausan itu lebih umum daripada berhala patung. Sonam itu patung. Ausan bisa kuburan, bisa pepohonan, bisa patung, ya kan? Maka Nabi tidak menggunakan sonam. Ya, hatta ta'buda fi amun min ummati al-asnam. Tidak begitu. Tapi Nabi mengatakan al-ausan. Ausan itu lebih umum dari apa? Sonam. Sonam itu patung. Ausan bisa patung, bisa kuburan, bisa pohon, bisa batu gitu. Apa aja yang disembah selain Allah namanya apa? Ausan. Maka ini adalah merupakan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini akan mengikuti gayanya orang-orang musyrik dulu. Maka penyampaian ayat ini bukan hanya untuk menceritakan kaum musyrikin yang zalim pada saat itu. Tapi penyampaian ayat ini untuk mengingatkan kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Allah mengingatkan tidak ada lagi orang yang lebih zalim melebihi orang yang mengada-ngada sesuatu dengan dasar kedustaan terhadap nama Allah. Dan menjadikan baginya segala bentuk tandingan dan sekutu, sedang ia diajak kepada tauhid dan sikap ikhlas. Mereka membuat tandingan bagi Allah dengan alasan Allah ridho dengan perbuatan itu. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka selalu mengatakan, labbaik Allahumma, ya Allah kami memanggil seruanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu untukmu. Yang mereka juga memiliki seperti apa yang kau miliki. Maksudnya berhala-berhala. Allah itu tidak punya sekutu kata mereka kecuali sekutu yang mereka buat. Makanya dibuatlah talbiyah yang melawan itu. Agar apa yang mereka ucapkan dengan dasar dusta selama ini terhapus. Ya, karena mereka mengada-ngadakan perbuatan kesyirikan yang mereka nisbatkan sebagai agama Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Oleh karena itu Allah menyebut mereka sebagai orang zalim dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim di sini? Kaum musyrikin, orang yang berbuat syirik. Maka semua orang yang berbuat syirik, siapapun namanya, apapun kelompoknya, apapun ormasnya, kalau dia berbuat syirik, dia adalah orang zalim. Itu maksudnya. Makanya di awal ayat Allah katakan, waman azlamu. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada dia. Di akhir ayat Allah katakan, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Itu menunjukkan kaum musyrikin itu apa? Zalim. Termasuk orang zalim di sini adalah mereka yang berbuat perbuatan bid'ah. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan orang zalim menggigit tangannya seraya menyesal dan berkata,
Aduhai, alangkah baiknya kiranya aku ikut jalan bersama Rasul. Berarti dia mengikuti jalan siapa nih? Selain Rasul. Maka Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, Suratul Furqan kalau salah ayat 27. Syekh Sa'di mengatakan orang zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang berbuat syirik dan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena indikasinya ada dalam ayat itu. Dia mengatakan, ya laitani ittakhadhtum ar-rasuli sabila. Ini yang dimaksud dengan berdusta atas nama Allah. Masuk di dalamnya kaum musyrikin, Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Termasuk juga orang-orang yang mengatakan dia bisa melihat yang gaib. Itu juga berdusta atas nama siapa? Atas nama Allah. Apa yang mereka inginkan di balik semua itu? Yang mereka inginkan adalah yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Saya mau bertanya kepada antum, mana yang lebih jelas dan lebih terang? Agama Allah atau matahari? Agama Allah. Lebih jelas, lebih terang agama Allah itu. Menerangi dunia dan akhirat. Cahaya matahari tidak seberapa. Sekarang ada orang nih, kesal sama matahari. Dia kesal sama matahari. Begitu matahari terbenam sore harinya, mereka berkata, mumpung matahari tidak melihat kita. Kita gibahin aja ya, supaya besok tidak terbit dia. Digibahin oleh ibu-ibu sekomplek itu. Matahari datang. Membawa debu, panas, kemarau sudah panjang. Begitu datang jam 6 lewat sedikit besok pagi, nongol lagi tuh matahari. Apa matahari ngambek gara-gara dia digibahi? Ngambek nggak matahari gara-gara digibahi? Padam nggak cahayanya? Enggak. Bagaimana dengan agama Allah? Dibicarakan, didustakan, digibahi oleh orang. Padam nggak cahayanya? Enggak. Itu analogi itu matahari. Matahari digibahi oleh ibu-ibu kompleks. Gara-gara debu, gara-gara apa? Musim panas yang berkepanjangan. Mereka katakan matahari itu jelek, matahari itu terlalu panas, matahari itu begini, begini, begini. Supaya besok matahari itu tidak terbit. Kira-kira terbit nggak besok? Terbit. Apa matahari ngambek? Udahlah, digebain sama ibu-ibu, ngapain saya terbit? Ada yang begitu? Agama Allah juga demikian. Tidak akan pernah padam, tidak akan pernah hilang. Karena dicemooh, karena dihina, karena dicaci maki. Maka di sini disebutkan, maknanya mereka orang-orang zalim itu berusaha keras menolak kebenaran dengan kebatilan. Perumpamaan mereka seperti orang yang hendak memadamkan cahaya matahari dengan mulutnya, dengan digibahi. Matahari ente jelek ya, besok pagi jangan muncul. Mataharinya dibuli sama mereka. Sebagaimana hal ini merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Demikian pula yang mereka usahakan itu jelas mustahil. Apa yang mereka usahakan? Ingin memadamkan cahaya agama ini. Dia di zaman itu, Nabi dicela, Nabi dicaci maki, fisiknya diganggu, kehormatannya dihina. Bahkan beliau lagi sujud diinjak. Ditaruh ari-ari onta di atas kepalanya. Apa tujuannya? Tujuannya agar Nabi SAW tidak lagi berdakwah. Itu dengan cara kasar, dengan cara halus pun mereka lakukan. Muhammad, kau berhenti berdakwah. Supaya kami akan memberikan kamu harta jika kamu mau harta. Sehingga kau menjadi orang terkaya di Mekah ini. Kau akan jadi, kami angkat sebagai pemimpin jika kau mau jadi pemimpin. Kami akan berikan kepadamu wanita-wanita cantik jika kau mau. Asalkah kau berhenti berdakwah. Nabi tidak mau. Ya. Inilah keinginan mereka. Ingin memadamkan dakwah Islam ini. Maka semua kelompok bolehlah mereka bermusuhan di antara mereka. Tapi kalau yang dimusuh adalah dakwah kepada tauhid, mereka akan bersatu. Iya enggak? Iya. Mereka akan bersatu.
Karena yang mereka inginkan memadamkan cahaya Allah. Tapi apa cahaya Allah itu padam? Enggak. Maka kalau antum digibahi orang gara-gara panjang jenggot, gara-gara ikuti sunnah, gara-gara mengikuti kajian tauhid, tidak usah baperan. Ingat matahari tadi. Ya. Karena baperan itu membuat kita tidak istiqomah. Ibu-ibu pakai jilbab, baru belajar pakai jilbab, dikatain temannya so alim. Ya, atau so alimah, so suci, biarin aja. Biarin aja. Jangan dikatakan di depannya, ya biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jangan begitu, nanti bertengkar. Lewatin aja biasa-biasa saja. Ya, katakan kepadanya terima kasih atas masukannya. Karena tidak akan pernah padam ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman, wallahu mutimmu nurih. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membenci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik benci. Nah, perhatikan ya, di sini Allah berjanji tetap akan memenangkan agamanya melalui dua perkara. Melalui dua perkara. Ingat. Umat Islam, agama Islam tidak akan pernah dikalahkan karena dua perkara. Allah sebutkan dua sebab. Pertama, bil huda. Dengan petunjuk. Yang dimaksud adalah al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wadinil haq. Yang dimaksud adalah amalan saleh yang sesuai dengan agama Allah. Maka disebut dinil haq. Itu amal yang sesuai dengan agama Allah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid di pembahasan mengenai rahasia-rahasia suratul Fatihah, beliau katakan begini. Lil insani quwwatani. Quwwatun ilmiyatun nadhariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Manusia memiliki dua kekuatan. Manusia memiliki dua kekuatan. Pertama, kekuatan ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, kekuatan amal yang dia niatkan karena Allah. Saya ulangi. Dengan dasar ayat ini, kita dapat memahami seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, manusia memiliki dua kekuatan agar dia bisa memenangkan agama Allah ini. Pertama, kekuatan ilmu yang dipelajari. Yang kedua, kekuatan amal yang dilakukan karena Allah. Maka kekalahan demi kekalahan yang dirasakan selama ini adalah karena hilangnya salah satu dari dua ini. Kaum muslimin lebih banyak beribadah dengan ilmu atau dengan kebodohan? Dengan kebodohan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, biarlah Allah yang tahu amal kita diterima atau tidak. Betul apa yang Anda katakan. Tapi ada kurangnya. Hanya Allah yang tahu amal kita diterima atau tidak, makanya Allah ajarkan kepada kita, ini loh cara beramal agar diterima. Maka dia mengajarkan kita. Nah ini yang kita harus pelajari agar kita berusaha beramal yang sesuai dengan apa? Yang diinginkan dengan Allah melalui Rasulullah SAW, artinya mengikuti beliau. Maka oleh karena itu, jemaah sekalian a'azakumullah, kita tidak akan pernah menang kecuali dengan dua hal itu. Kita melanggar salah satunya, berarti kita telah menjatuhkan diri dalam kekalahan. Meskipun jumlah kita banyak.
Kemudian mengenai pembahasan dua ayat ini sudah dibahas pada surat sebelumnya, yaitu dalam surat At-Taubah. Mengenai walau karihal musyrikun. Jadi Allah menyempurnakan cahaya agamanya. Dan tidak mungkin cahaya ini padam hanya karena digibahi orang, dibicarakan orang, dicaci maki orang. Tidak akan. Nah, kaum musliminnya akan lebih kuat langkah mereka menjalani agama ini dengan apa? Dua hal. Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kita kalah? Karena banyak di antara kita berbuat bid'ah. Baik bid'ah itu di bid'ah tarekat, sufi, bid'ah syiah, semua dilakukan. Kemudian ayat berikutnya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil siapa nih? Orang-orang yang beriman. Sebelumnya telah dikemukakan dalam hadis Abdullah bin Salam bahwa para sahabat pernah hendak bertanya kepada Nabi SAW tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah, sehingga mereka dapat mengerjakannya. Kan itu pertanyaan sebelumnya di awal surat ini. Mereka bertanya, amal apa sih yang paling disukai Allah? Di antaranya kan jihad. Ya, di antaranya apa? Jihad. Maka di sini Allah memberitahu, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan atau perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tunjikum min adzabin alim. Lalu Allah menjelaskan perniagaan besar yang bisa mengantarkan kepada tujuan dan menghindarkan bahaya tersebut. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengilmui. Jadi yang tahu ini lebih baik siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu yang dimaksud siapa? Yaitu mereka yang sudah mengimani apa yang mereka ilmui. Mereka yang sudah imani apa? Apa mereka? Ilmu. Maka di sini tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan iman. Di awal ayat Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Di akhir ayat Allah menyebut dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta'lamun artinya orang yang berilmu. Kalian tahu, artinya kalian berilmu. Sekali lagi saya ulangi. Di sini yang tahu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad atau beramal soleh dengan amal-amal yang lainnya sebagai perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih hanyalah orang-orang yang berilmu. Tapi ada syarat. Apa yang mereka ilmui menjadi apa? Menjadi iman. Diimani. Iman inilah yang membuat mereka apa? Berani berjihad, berani berbuat baik, berani melakukan sholat, rajin melakukan ketaatan, tidak bakhil, tidak pelit. Dari mana datangnya? Dari ilmu yang dipelajari, kemudian membentuk menjadi iman, kemudian diwujudkan dalam sebuah amal. Itu dia. Bukan sekedar beriman. Makanya orang yang selamat di dalam kubur, apa yang dia katakan? Ada orang selamat dalam kuburnya, selesai ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa yang diutus tengah-tengah kalian. Karena dia beriman, dia bisa jawab tiga pertanyaan itu. Tiga pertanyaan tersebut dia bisa menjawabnya dengan mengatakan Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan orang yang diutus itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat mungkar nakir mengatakan begini, wa ma ilmuka?
Apa yang ditanyakan? Wa ma ilmuka. Apa yang ditanya ini? Ilmu. Apa ilmumu? Yang dimaksud pertanyaan ini adalah, dari mana kamu tahu Allah Tuhanmu? Islam agamamu? Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang kau pelajari gitu maksudnya? Apa jawaban mayit? Qara'tu kitab Allah. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. 3 komponen ini. Aku belajar Al-Quran. Antum sekarang lagi ngapain? Belajar Quran. Lalu aku imani yang kuilmui tadi. Iman di mana? Di hati. Wa saddaqtu. Dan aku benarkan. Apa yang maksud benarkan? Aku tunjukkan kebenaran imanku dalam perbuatan. Di antaranya berani berjihad. Berani apa? Berjihad. Maka yang berangkat jihad itu adalah orang-orang yang telah bagus akidahnya, imannya. Bukan orangnya saja yang bagus akidahnya. Sanak keluarganya, mereka semua sudah berada di atas apa? Keimanan dan kekokohan akidah. Maka para sahabat itu kalau pergi berjihad, ada yang ditarik oleh istrinya, jangan pergi bang gitu. Kenapa? Karena istrinya juga sudah beriman. Anaknya siap jadi yatim nih. Anaknya juga sudah beriman. Maka itu membuat mereka siap untuk menghadapi segala ujian demi menegakkan amal soleh. Tidak hanya sampai di situ. Keimanan mereka, amal mereka hati-hati mengerjakannya. Ini diridhoi Allah atau tidak nih? Ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Itu para sahabat. Maka disebutkanlah mereka itu sebagai orang-orang yang beriman, yang membangun imannya di atas ilmu. Baru terbentuk apa? Amal soleh. Kenapa orang malas ke masjid? Kenapa orang malas ke masjid? Karena keyakinan dia terhadap pahala yang 27 kali lipat itu kurang. Bukan tidak yakin, tapi kurang. Kalau dia betul-betul yakin, di sana ada pahala yang besar, maka dia akan berangkat ke masjid. Walaupun dia harus memakai tongkat ke masjid. Tapi bagi mereka yang kurang keyakinannya, yang tidak begitu butuh dengan pahala itu, dia akan santai-santai aja, tidak mau ke masjid. Demikian juga orang yang tidak tahu, tidak mengilmui besarnya pahala jihad. Pahala apa? Jihad. Demikian juga orang yang tidak mengilmui tentang besarnya pahala bersedekah, berderma. Terutama bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Besar pahalanya. Maka oleh karenanya Allah menutup ayat ini dengan in kuntum ta'lamun. Harus tahu dulu. Di sini disebutkan mengenai ayat ini. Yakni lebih baik daripada perniagaan dunia dan bersusah payah serta berusaha untuknya saja. Jadi berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada harta dunia. Jangan kata pergi jihad. Antum kesini nih. Kesini, antum datang ke sini. Dengan membawa orang baru mau ngaji ini. Satu orang dapat hidayah. Gara-gara antum, kata Nabi SAW, khairum min humrin na'am. Lebih baik daripada onta merah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Allah benar-benar memberi hidayah kepada satu orang. Gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Pada zaman itu onta merah itu adalah kendaraan yang paling mewah. Paling apa? Mewah. Mungkin sekarang mobil Mercy yang mahal gitu, atau mobilnya atau Lamborghini mungkin gitu. Ya, X-Max nggak laku tuh. X-Max nggak laku. Kalau motor HS2 kayaknya. Kawasaki yang larinya 600 km per jam mungkin atau 400. Ya.
Itu kendaraan mewah zaman itu. Jadi mengajak orang untuk datang ngaji saja, lalu dia dapat hidayah melalui itu, maka lebih baik daripada onta merah tadi. Amal soleh, sholat subuh 2 rakaat, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kamu lihat orang kaya, lihat orang yang sholat sunnah subuh. Itu orang kaya itu. Ya. Tapi jangan berhutang karena sholat sunnah subuh tidak bisa bayar hutang. Ya, antum bayar pakai duit kalau hutang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa semua itu lebih berharga daripada perniagaan dunia. Nah, ini menunjukkan ada 2 perniagaan nih. Perniagaan yang bersifat hissi. Apa hissi itu? Bersifat zahir. Yaitu perniagaan kita. Setiap hari kita jual beli. Yang kedua ada perniagaan bersifat maknawi. Yaitu melakukan amal soleh. Orang melakukan amal soleh itu dia sedang berniaga. Berniaga dengan siapa? Allah. Allah membeli barang dagangannya dengan apa? Surga. Kita menukarkan amal kita ini dengan apa? Surga. Kira-kira ketika Allah membeli amal soleh, misal pergi berjihad di jalan Allah dengan surga, kira-kira cukup nggak amal soleh itu untuk mendapatkan surga tadi? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup. Lalu apa yang membuat cukup? Yaitu keridhaan Allah atas perbuatan kita tadi. Sehingga orang masuk surga atas rahmat dan ridho dari Allah. Jadi kita beramal soleh ini lagi cari perhatian di hadapan Allah. Maka bisa dapat lebih banyak. Antum coba lihat orang-orang yang curang di kantor-kantor itu. Di kantor atau di instansi pemerintahan. Yang lebih banyak dapat komisi siapa? Yang paling pandai cari muka kepada bosnya. Ya enggak? Cari muka kepada siapa? Kepada bos. Cari perhatian bosnya. Begitu bosnya datang, dia sapu kantor. Begitu bosnya pergi, dia angkat kaki di kantor. Itu namanya apa? Cari muka. Ya. Lebih banyak dapat dia walaupun dia curang. Sekarang Allah tidak menyuruh kita curang. Cari perhatian Allah. Maka Allah akan membayar amal kita itu meskipun sedikit dengan bayaran yang mahal. Apa bayarannya? Surga. Itulah jual beli yang bersifat maknawi. Dan ini yang pasti tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah apa? Merugi. Maka disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Tentang orang yang belajar ilmu, belajar Quran. Mereka seperti orang yang sedang berdagang yang tidak mengharap tidak ada kerugian pada perdagangannya. Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepadanya dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka lah orang yang mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah rugi. Pergi berniaga dengan Allah bukan hanya pergi jihad. Baca Quran, duduk di majelis Quran termasuk apa? Sedang berniaga. Saat ini kalau kita tulus berniat dan berniat mengharap ridha Allah, kita sedang berdagang dengan siapa? Dengan Allah. Kita sedang berniaga. Apalagi yang kita pelajari, kita amalkan. Kita ilmui, kita amalkan. Dan kita imani. Lalu memberikan hak orang lain dari ilmu tersebut. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Sudahlah tidak pernah merugi, Allah balas dengan balasan yang sempurna dan dikasih tambahan. Maka lanjutan ayat tadi, surat Fatir ayat 29. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan balasan untuk mereka dan Allah tambah dari karunia-Nya. Ini ada orang dibayar nih. Pak Asroni jual mangga ke saya misalnya. 1 kardus
50.000 atau 100.000. Tapi karena bagus muamalah, ya Pak Asroni datang lagi bawa mangga 1 kardus itu. Saya bayar dia 500.000. Oh dari mana? Tanya ini Pak Ustadz. Karena bagusnya cara pengantarannya. Datang salam dulu. Kalau berdiri depan rumah orang, tidak langsung nengok ke dalam begini. Nah itu jadi nilai itu dari CCTV. Ya kan? Ini orang baik nih. Udah kita tidak bayar mangganya aja. Tapi dibayar juga Pak. Tingkah lakunya. Senang gak yang dibayar? Senang. Di luar pengetahuan dia ternyata CCTV memperhatikan nih. Kalau dia datang, enggak tengok-tengok ke dalam dulu. Dia hanya pencet bel. Kemudian dia salam. Ketika tidak ada orang dia berpaling 3 kali. Nah ini namanya apa? Adab. Ketika nilai semua itu dinilai dengan baik, maka dibayarlah. Apa yang dibayar? Kesantunannya. Pandai dia mencari apa? Perhatian. Nah inilah yang lebih akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hamba yang pandai mencari perhatian siapa? Perhatian Allah dengan amal kebaikan. Kalau amal kita ini dijadikan modal masuk surga, tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Makanya Allah menambah. Maka disebutlah sebagai perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa saja keuntungannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kamu. Maknanya jika kalian mengerjakan apa yang aku perintahkan, yaitu Allah, dan tunjukkan kepada kalian. Ini jika kalian mengerjakan apa yang aku perintahkan dan apa yang aku tunjukkan kepada kalian, niscaya aku akan ampuni kesalahan dan dosa kalian dan aku masukkan kalian ke dalam surga. Kesalahan diampuni, kesalahan dimaafkan, surga pula tempatnya. Tempat tinggal yang bagus dan derajat yang tinggi. Maka Allah berfirman setelah mengatakan akan diampuni dosanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Dan aku akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Surga Aden itu adalah surga yang sangat hijau. Sangat apa? Subhanallah. Jannatu Aden. Ya. Ini saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah penelitian ini ada kaitannya dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia dan di akhirat. Ada penelitian yang mengatakan kalau kita sering berada di tempat yang hijau, tapi di sini bukan hijau karpet ya, bukan. Atau hijau itu bukan. Hijau daun, hijau taman gitu. Maka itu akan mengurangi resiko terkena kanker. Jadi kalau selalu berada di tempat yang hijau, duduk di situ di taman yang hijau, ya. Tapi bukan warna istri yang hijau, bukan. Ini taman maksudnya rumput, pohon gitu. Itu mengurangi apa? Resiko kanker kata orang. Dan itu ada penelitiannya. Maka yang jelas di surga jangan kata penyakit kanker. Berludah aja tidak ada. Ya. Dan sudah tidak ada lagi istri yang hamil mual-mual di sana, tidak ada. Dan dia tidak akan minta rujak di sana. Saking sehatnya tempat itu dan damainya tempat itu, maka disebut Jannatu Aden. Surga yang hijau. Hijau dengan tamannya. Maka Allah menjanjikan akan memasukkan mereka ke mana? Jannatu Aden. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana jannah itu. Bagaimana bentuknya. Bagaimana hijaunya, bagaimana indahnya. Tidak bisa kita khayalkan.
Kalau ada yang bisa menghayalkannya, mati dia. Mati, pasti mati. Karena apa yang dikhayalkan? Sesuatu yang sudah ada gambarannya dalam panca indera, iya enggak? Antum bisa menghayalkan sesuatu karena antum pernah melihat yang semisal dengannya. Ya, misalnya tadi katakan, ada orang mau nazar nih. Ya nazar akhwat. Akhwatnya nolak dia. Padahal ikhwan ini ganteng. Mancung hidungnya, tinggi badannya. Si akhwat menolak dia. Akhwat ini cantik. Dan dia udah lihat akhwat ini. Ya. Lalu ada yang mengabarkan, tenang akhi. Kan dia ini mengatakan, kenapa saya nazar dia? Karena saya lihat dia selalu ngomongin saya, kata si ikhwan nih. Dan majulah dia. Kemudian dia lihat akhwatnya, betul cantik akhwatnya. Lalu ditolak oleh akhwat itu. Lalu ada yang mengabarkan, akhi tenang. Bukan yang itu yang bicarakan antum kemarin. Yang mana? Kembarannya. Kembarannya. Perlu nggak antum nazar lagi? Nggak perlu. Karena apa? Karena udah lihat kembarannya. Ya wajahnya segitu-gitu juga. Kenapa dia tidak perlu lagi menazarnya? Udah bisa dibayangkan sesuatu yang sudah pernah dilihat apa? Yang semisal dengannya. Ternyata kembarannya ini pakai cadar. Hafal Quran 30 juz. Nggak rugi dia. Nah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang pernah dilihat bisa dihayalkan. Walaupun yang dilihat itu yang semisal dengannya. Sekarang surga, ada yang semisal dengan surga? Nggak ada. Maka oleh karena ini tidak bisa dikhayalkan. Kalau bisa dikhayalkan berarti pernah dilihat yang semisal dengannya. Dan kalau surga itu bisa dikhayalkan, mati orang yang mengkhayalkannya. Mati. Makanya ada seorang ulama lagi mengajarkan murid-muridnya. Dan muridnya banyak. Ada seorang pemuda duduk di pojokan masjid karena memang dia tempatnya di situ. Saking khusyuk dia dengar syekhnya lagi menerangkan tentang surga. Menerangkan isi surga, menerangkan bidadarinya, bagaimana cakepnya bidadari di surga. Ya kebeningan betisnya yang kalau dia pakai 70 gaun, berlapis 70 gaun, itu betisnya masih kelihatan beningnya. Ya, oleh suaminya. Nah, si pemuda di pojokan masjid itu lagi menghayati apa yang dijelaskan oleh syekhnya. Lalu syekhnya mengatakan sekiranya ada kematian di dalam surga, maka para suami yang melihat bidadari itu akan mati akan kecantikannya. Ada yang mati di pojokan. Mati, betul-betul mati di pojokan itu. Karena dia terlalu hanyut dalam penjelasan itu. Bayangkan tuh. Kalau ada kematian di surga, maka setiap laki-laki yang melihat istrinya di surga, baik itu bidadari maupun istrinya yang dibawa ke surga gitu, maka dia akan mati karena melihat apa? Kecantikannya. Gimana bisa dikhayalkan surga itu? Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, sekiranya ada satu orang bidadari datang ke dunia ini, maka harga kerudungnya tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya 2 kali lipat. Apalagi bermodalkan motor NMAX. Nggak dapat. Kecuali motor NMAX itu antum bawa ke masjid untuk ngaji gitu kan. Antum pergi untuk melakukan kebaikan. Jadi amal soleh. Itu baru satu nikmat. Tidak bisa dikhayalkan. Gimana dengan jannahnya? Gimana dengan surganya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan. Allah akan memasukkan kalian kemana? Ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang sejuk di mana? Di dalam Jannatu Aden. Itulah keberuntungan, kesuksesan yang besar. Maka di sini kita dapat memahami jemaah sekalian, a'azani Allahu iyyakum, keberuntungan, kesuksesan yang hakiki adalah apabila satu kaki kita sudah menginjak pintu surga. Apalagi semuanya masuk. Maka oleh karena itu ada seorang bapak-bapak tua di zaman salaf kita dulu. Saya lupa nama syekh tersebut. Dia terus membaca Quran di pojokan masjid. Setiap orang melihat, orang ini tidak pernah berhenti baca Quran. Tempat itu.
menunggu sholat baca Quran. Begitu suatu hari ada pemuda bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, sejak kapan Anda membaca Quran di tempat ini?" Kata Syekh itu, "Saya membaca Quran sejak 30 tahun yang lalu." "Apa yang Anda inginkan?" "Saya menanti cabut nyawa saja oleh Allah melalui baca Quran." Jadi dia sedang mempersiapkan diri untuk apa? Meninggal dunia. Berapa lama dia persiapkan? Sejak 30 tahun yang lalu. Tiap hari dia baca Quran. Itulah keadaan orang yang beriman terhadap apa? Hari kiamat. Apa motivasinya? Motivasinya adalah dzalikal fauzul azim. Itu kesuksesan yang besar. Maka oleh karenanya seorang sahabat yang mulia yang pincang kakinya umur 62 tahun namanya Amr ibn Jamuh. Pincang kaki di zaman itu diberi udzur oleh syariat untuk tidak pergi jihad. Ada orang pincang nih, minta izin ya Rasul, aku tidak bisa jalan sebelah. Apa tuh? Aku pincang sebelah. Bisa dia minta udzur. Tapi ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh. Yang terlambat masuk Islam. Tidak ikut masuk Islam dan tidak ikut perang Badar. Berarti tidak dari awal dia masuk Islam. Dia masuk Islam sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud. Begitu datang berita akan terjadi perang Uhud, dia ikut. Umur berapa tadi? 62-an tahun atau di atas 60 tahun. Anak-anaknya mengatakan, "Ayah, tidak usah ikut jihad. Biar kami yang berangkat. Engkau pincang, engkau sudah tua, diberi uzur oleh agama." Enggak. Aku tidak akan mengikuti kata kalian. Aku akan tetap berangkat berjihad. Kenapa? Karena bau surga itu harumnya datang dari arah Uhud. Sudah tercium di hidungku. Aroma surga itu dicium dari mana? Arah Uhud. Kata sang bapak. Anak mereka katakan, "Tidak, engkau tidak boleh ikut. Kalian jika menghalangi aku laporkan kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka betul saja apa yang dia katakan. Dia datang melaporkan anak-anaknya kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, anak-anakku menghalangi aku untuk mendatangi harumnya surga yang kucium dari arah Uhud sana. Dan aku inginkan kakiku yang pincang ini, inilah yang pertama kali menginjak pintu surga nanti. Izinkan aku untuk datang untuk perang Uhud ini." Kata Nabi, "Biarkan ayah kalian menemui apa yang dia cita-citakan." Berangkat enggak dia? Singkat cerita kan banyak korban tuh waktu perang Uhud. Termasuk Amr ibn Jamuh sebagai korban daripada perang tersebut. Maka dia mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak-anaknya? "Ayah kalian telah dapatkan apa yang dia rasakan." Apa itu? Jadi mereka saking menghayati iman mereka, tercium bau surga dari mana? Dari arah Uhud. Demikian juga perkataan Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr termasuk korban dalam perang Uhud itu. Anas ini dari kalangan Ansor juga. Bukan Anas bin Malik, tapi Anas bin Nadhr. Dia punya cincin. Dia punya apa? Cincin. Ketika dikabarkan Muhammad telah wafat. Kan waktu perang Uhud itu kan Rasulullah SAW hilang. Jatuh di dalam lubang. Tidak terlihat. Sedangkan ada mayat orang yang mirip dengan jasad Nabi. Yaitu Mus'ab bin Umair. Begitu kaum muslimin lari, tidak lagi ada di perang Uhud. Di medan perang. Karena sudah tidak punya semangat lagi. Kehilangan figur. Figurnya siapa tadi? Rasulullah SAW. Dianggap sudah meninggal dunia. Anas bin Nadhr balik. Dia datang ke medan perang. Ke Uhud itu. Ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, "Mau kemana engkau Anas?" Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pimpinan kaum Ansar. Pembesar orang-orang Madinah. "Mau kemana engkau wahai Anas?" Kata Anas, "Aku mau menemui surga yang kucium harumnya dari Uhud itu. Akan datang ke sana." Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Muhammad telah wafat. Kalau Rasulullah SAW telah wafat, maka aku akan berperang untuk membela agamanya."
Kata siapa? Anas. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz tidak jadi pulang. Dia pun ikut perang lagi bersama Anas. Singkat cerita, Anas ini dicincang oleh orang kafir. Sampai wajahnya tidak dikenal. Betul-betul dicincang. Disayat-sayat oleh orang kafir. Begitu dicari tahu siapa yang memiliki keluarga ini. Ini tidak ada yang kenal nih. Maka datanglah saudari perempuannya melihat, oh ini abang saya. Ada cincinnya. Ini abang saya. Sampai tidak dikenal. Begitu para sahabat itu menghayati keimanan mereka. Surga yang mereka cari di mana? Di tempat mereka beramal soleh. Itu yang disebut dengan apa? Iman. Tidak seperti kita hari ini. Sudahlah malas belajar, rajin membantah. Ya enggak? Jangan surga yang dibicarakan. Baru berbicara sedikit tentang sesuatu yang menyelisih hawa nafsunya, jangan bicarakan itu. Ada orang tidak berani mendengar kajian kematian. Kenapa? Karena dia ingin lari dari mati. Sampai ada orang berkata, ente mau masuk surga? Mau masuk hari ini. Gak mau dia. Itu menunjukkan bahwa tidak semua orang menghayati sesuatu yang diimaninya lalu dibentuk dalam amal soleh. Kecuali mereka yang betul-betul mendalami ilmunya, benar imannya, dan dia buktikan dalam bentuk amal. Seperti siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai. Maknanya ialah aku, yaitu Allah, akan memberikan tambahan lain yang pasti kamu sukai. Apa itu? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Itu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat waktunya. Yani jika kalian berperang di jalannya dan menolong agamanya, niscaya dia akan menjamin kemenangan bagi kalian. Itu pertolongan, nasrum minallah. Kemudian Allah berfirman, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Maksudnya akan datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwasan tambahan ini merupakan kebaikan duniawi yang disertakan dengan kenikmatan akhirat bagi siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Catat baik-baik, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Karena ada orang beramal tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang beribadah tapi tidak taat. Jawab dulu. Ada enggak orang beribadah kepada Allah tapi dianggap tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Ada atau tidak? Contohnya. Jawab, ikhwan. Antum jangan bengong kayak gitu. Contohnya. Perbuatan bid'ah. Orang berbuat bid'ah dia taat enggak? Taat menurut dia. Tapi bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Adakah dalilnya? Ada. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Ini orang lagi sholat kayak nih. Sholat. Lalu Allah katakan, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Lalainya bagaimana? Alladzina hum yura'un. Mereka yang sholat karena riya. Berarti tidak taat kepada Allah. Siapa lagi? Disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang sholat selama 60 tahun lamanya. Satu sholat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tidak perhatikan rukuknya. Dia tidak perhatikan sujudnya. Dia tidak perhatikan i'tidalnya. Ini menunjukkan dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak semua orang yang beramal dianggap taat. Maka di sini disebutkan jika yaitu, bagi setiap orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi ketaatan tersebut ialah tekad menolong Allah dan agamanya dalam keimanan kepada Allah. Lalu Allah mengatakan wabashiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kenapa tidak kepada manusia? Kok kepada orang yang beriman?
Karena yang menganggap itu sebagai kabar gembira hanyalah orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Kemudian ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penolong-penolong agama Allah. Ini ayat terakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi penolong Allah dalam segala keadaan yang mereka alami. Baik melalui ucapan, perbuatan, jiwa, harta benda mereka. Kita tambah media sosial juga. Karena sekarang untuk menyebarkan agama Allah melalui apa? Medsos. Ambil bagian untuk menyebarkan agama ini. Gak mau Ustaz, kenapa gak mau? Karena saya berdoa sudah puluhan tahun tidak dikabul-kabulkan. Ngambek lagi orang ini. Kira-kira Allah rugi gak ketika dia gak mau? Enggak, Allah cari pengganti yang lain. Ya. Maka oleh karena itu, kita menolong agama Allah bukan karena Allah butuh kepada kita. Tapi justru kita diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menjadi bagian orang-orang yang dimuliakan dengan itu. Karena ketika kita menolong agama Allah, berarti kita sedang mencari kemuliaan di hadapan Allah melalui amal soleh itu. Dan Allah merintahkan supaya mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para pengikut setia Isa putra Maryam memenuhi seruan tersebut ketika dia berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau menjadi penolongku kepada agama Allah? Artinya untuk menegakkan agama Allah. Artinya siapakah yang siap untuk menjadi penolongku dalam berdakwah di jalan Allah? Siapa yang siap? Nah, ini adalah sindiran untuk para sahabat Nabi. Jadi Allah bercerita untuk menyindir. Dulu Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, siapa di antara kalian yang mau menolong aku dalam dakwah ini? Ya. Berkatalah Hawariyun, pengikut-pengikut setianya, yakni para pengikut Nabi Isa. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa. Para pengikut yang beriman itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah itu. Maksudnya ialah penegasan bahwasanya kami yang akan menjadi penolongmu wahai Nabi Isa dalam menjalankan kerasulanmu atau risalahmu. Dan kami yang menjadi pendukungmu dalam menunaikan hal tersebut. Itu menunjukkan dalam berdakwah seorang Rasul dia membutuhkan partner. Dan Nabi Isa memiliki teman-teman setianya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Maka itu Allah mengutus Isa kepada umat manusia agar menyeru rakyat di negeri Syam dari kalangan Bani Israel dan bangsa Yunani. Demikian pula yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya pada musim haji, man rajulun yu'wini hatta uballigha risalata rabbi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Siapakah orang yang bersedia melindungi diriku sehingga aku dapat menyampaikan risalah dari Rabbku? Karena orang-orang Quraisy telah menghalangi jalanku dalam menyampaikan risalah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang datang haji dari kalangan, ada yang dari Madinah, Yathrib, ya. Maka waktu itu terjadi sumpah setia sebelum Nabi pergi hijrah ke Madinah. Kan Nabi berhijrah ke Madinah setelah Mus'ab bin Umair ke sana dulu. Setelah orang-orang Madinah datang ke kota Mekah. Dan 2 kali mereka datang. Nah, kedatangan yang kedua itu orang Madinah ini setelah masuk Islam, kalau salah 12 orang yang balik ke kota Madinah, 12 orang ini membawa 1 orang dari Mekah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab berangkat ke sana dan bergabung dengan kaum Khazraj, bukan kaum Aus. Yang belum masuk Islam waktu itu orang-orang Aus. Sedangkan yang ditakuti di Madinah itu orang Aus. Maka
di suku Khazraj ini ada sahabat namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini kalau kita katakan sekarang ini mungkin panitia kajian lah. Karena dia yang memberitahukan di sini tempat kita mendakwahkan begini keadaan umatnya, begini kondisinya. Ini yang memberitahu siapa? Si As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Namun sayang As'ad ini bukan dari Aus, dari Khazraj. Sedangkan Aus ini tersinggung kalau ada orang Khazraj yang berdakwah di Madinah. Nah dari sinilah mereka tadi yang 12 orang itu berjanji setia akan menolong Nabi SAW jika Nabi berhijrah kepada mereka. Nah setelah sekian lama Musa berdakwah, singkat cerita masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair dulu masuk Islam, kemudian Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Keduanya ini tokoh kaum Aus. Gara-gara keduanya masuk Islam, maka semua orang yang hadir di majelisnya masuk Islam semuanya. Kecuali sedikit dari kalangan Aus. Disitulah kekuatan dakwah terbentuk. Pertolongan Allah pertama kali terbentuk. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah yang masuk Islam ini berjanji, kami tetap akan menolong engkau selama kau di kota Madinah. Maka tidak ada yang berani ganggu Nabi kan waktu itu. Nah, kapan Nabi merasa terganggu? Ketika diturunkan ayat perang itu waktu di Badar. Bukan terganggu ya, merasa tidak enak. Tidak enak kepada orang Ansor. Karena Badar udah keluar dari Madinah. Badar keluar dari Madinah. Berapa jam ke Badar saat ini kalau pakai bis? 5 jam kalau salah. Ke Badar itu. Berarti udah keluar dari kota Madinah. Sampai di Badar, qadarullah mereka dipertemukan dalam peperangan dengan orang Quraisy. Ketika mau berperang, Nabi meminta pendapat dulu nih dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Bagaimana menurut kalian wahai manusia? Kita berperang. Kata orang Muhajirin, kami siap berperang ya Rasul. Maju biar kami berperang bersama wahai Nabi. Apapun kau perintahkan, kami akan lakukan, kata orang-orang Muhajirin. Muhajirin bukan Ansor. Bukan orang Madinah ini. Tapi orang-orang Muhajirin dari Mekah. Kau suruh kami ke barat bumi, kami akan pergi. Ke timur bumi, kami akan pergi. Ke dasar laut, kami akan masuk. Yang penting kau perintahkan kami. Perintahkan kami berperang. Kami akan berperang bersamamu. Dan kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel berkata kepada Musa. Di mana Bani Israel berkata kepada Musa, hei Musa, kau pergi bersama Tuhanmu, perang berdua saja, kami duduk di sini, kata Bani Israel. Kata Muhajirin, kami tidak akan mengatakan itu. Rasulullah SAW belum puas. Kenapa? Karena Ansor belum bersuara. Karena dalam benak Nabi, Nabi akan ditolong kalau di kota Madinah. Kalau di Badar tidak ditolong. Makanya Ansor itu disebut hawariyunnya umat ini. Seperti hawariyunnya Nabi Isa. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz tersinggung. Berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa engkau bermaksud? Yang engkau maksudkan adalah kami yang kau panggil? Ya. Apakah engkau mengira kami akan menolongmu di kota Madinah saja kemudian keluar seperti ini tidak menolong kau? Ya. Kami tetap akan mentaatimu. Berperanglah, kami akan berperang bersamamu. Kemudian dia mengucapkan seperti ucapan Muhajirin tadi. Di akhir ucapan itu kami tidak akan bersikap seperti Bani Israel. Dia mengatakan kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, perang berdua, kami duduk di sini. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz menambahkan, di atas bukit itu aku buatkan kemah untuk kau bermalam. Untuk kau bermunajat kepada Tuhanmu malam ini. Ya. Dan di samping kemah itu aku ikat seekor kuda. Di kuda itu aku gantungkan sebuah pedang. Besok pagi kalau sudah terjadi peperangan kau tidak usah turun dari atas sana ya Rasul. Biarkan kami berperang. Kalau kau lihat mayat kami bergelimpangan di Badar ini, kau pulang ke istri anak kami. Karena mereka lebih merindukan engkau daripada kami. Mereka berpesan agar kau tetap pulang. Rindu mereka dengan engkau. Bukan kami, kata Sa'ad bin Mu'adz. Maka itu kecintaan para sahabat kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Nabi, siapa yang akan menolongku? Ya udah, dijawab oleh Allah melalui siapa? Orang-orang Muhajirin dan
Ansor. Makanya orang Ansor itu dijuluki apa? Hawariyun. Sebut apa? Hawariyun. Maka disebut dengan Ansor. Ansorullah. Penolong-penolong agama Allah Azza wa Jalla. Kita mau ikut orang Ansor. Kita harus siap mengaji. Siap berdakwah. Begitu dicaci maki orang jangan baperan. Biarin aja. Ya. Sehingga Allah menetapkan baginya. Yaitu kaum Aus dan Khazraj. Lihat. Dari penduduk Madinah. Yang menjadi penolong Nabi waktu itu siapa? Aus dan Khazraj. Mereka membaiat beliau. Mendukung dan menjanjikan kepada beliau bahwa mereka akan melindungi beliau dari siapapun, baik bangsa kulit hitam dan kulit merah, jika beliau berhijrah kepada mereka. Ini janji ini sebelum hijrah ini. Ternyata begitu hijrah janji itu dipenuhi. Bukan hanya dipenuhi, bukan hanya di kota Madinah, di luar kota Madinah pun mereka terapkan itu. Itulah kaum Ansor. Tatkala Rasulullah SAW berhijrah kepada mereka bersama para sahabat beliau, mereka menunaikan janji mereka. Oleh sebab itulah mereka diberi nama oleh Allah dan Rasulnya dengan nama Ansor. Minal muhajirin wal Ansor. Nama yang mulia. Dan istilah itu menjadi sebutan bagi mereka. Allah meridhoi mereka dan menjadikan mereka ridho kepada Allah. Lalu dalam cerita Bani Israel tadi. Segolongan dari Bani Israel beriman dan golongan yang lain kafir. Maksudnya adalah bahwa waktu Isa putra Maryam menyampaikan risalah Rabbnya untuk kaumnya yang juga didukung oleh pengikut-pengikut setianya. Ada segolongan Bani Israel yang mendapatkan petunjuk dengan apa yang dibawanya. Tetapi ada sebagian lain yang sesat. Sehingga mereka pun keluar daripada apa yang Nabi Isa bawa dan mengingkari kenabian Nabi Isa. Serta menuduh diri beliau dan ibunya dengan berbagai tuduhan yang sangat keji. Mereka itulah orang-orang Yahudi. Maka mudah-mudahan Allah melaknat mereka sepanjang zaman sampai hari kiamat. Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Ada segolongan pengikutnya yang bersikap berlebihan terhadap diri Isa dengan mengangkat diri beliau melebihi batas kenabian yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla. Hingga mereka pun bercerai-berai menjadi beberapa kelompok dan golongan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Ada juga di antara mereka yang mengatakan dia termasuk salah satu dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya dia itulah Allah. Lantas semuanya itu telah diterangkan secara rinci di dalam surat An-Nisa pada pembahasan tafsir sebelumnya. Maksudnya di surat An-Nisa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang untuk membacakan tafsirnya nanti. Maka tidak perlu diulangi di sini. Maksudnya beliau sudah menulis di surat An-Nisa. Pembahasan tentang Nabi Isa. Berarti di sini ada dua golongan nih. Ada golongan yang berlebihan menghina beliau, yaitu Yahudi. Ada golongan yang berlebihan memuji beliau, yaitu Nasrani. Keduanya tersesat dan Yahudi terkhusus lagi terlaknat. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kami memberikan pertolongan kepada mereka terhadap golongan-golongan Nasrani yang memusuhi mereka dengan sangat. Ya, ada yang berlebihan, berlebihan di dalam memusuhi, ada yang berlebihan di dalam menyikapi, mengangkat derajat Nabi Isa sederajat dengan Tuhan. Nah, itu adalah musuh Nabi Isa juga. Dua-duanya musuh Nabi Isa. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang, yakni jadi golongan-golongan tersebut, yakni atas golongan-golongan tersebut dengan pengutusan Muhammad bin Abdullah, hingga umat Muhammad SAW akan terus tampil membela kebenaran hingga Allah Azza wa Jalla mendatangkan perintahnya, yakni hari kiamat. Sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Dan generasi terakhir mereka akan berperang melawan Al-Masih Dajjal bersama dengan Nabi Isa putra Maryam. Jadi
Tetap saja yang tertolong itu adalah pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah beliau. Nabi Isa masih hidup enggak nih? Di mana dia? Di langit atau di Taman Yasmin? Di langit. Masih hidup? Masih. Dengan jasad dan ruh. Oke. Ada yang bertanya, kurang pekerjaan nih yang nanya nih. Ya makan apa Pak Ustadz? Apa perlu untuk tanyakan? Dia berada di sisi Rabbnya, ngapain ditanyakan? Sudah diberi makanan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya jemaah sekalian azakumullah, ini adalah cerita sebagai contoh. Siapa yang siap menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Ya. Antum semua siap menolong agama Allah? Siap? Ibu-ibu siap? Siap. Maka didik anak-anak di rumah. Itu termasuk menolong agama Allah. Didik dengan baik. Biar generasi ini menjadi generasi terbaik. Perbanyak anak. Biar menang melalui melahirkan. Karena itu termasuk menolong ajaran agama Islam. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ibu-ibu di zamannya. Zaman para sahabat. Ana contoh satu ini. Pernah dengar Az-Zubair Ibnul Awam? Zubair Ibnul Awam, bagaimana kalau dia berperang? Dia tidak akan mundur selangkah pun kalau dia sudah menghadapi musuh dan menghunus pedang. Zubair Ibnul Awam. Siapa yang mengajarkan dia berani seperti itu? Ayahnya? Bukan. Yang mengajarkan berani seperti itu emaknya. Siapa? Ibunya. Tahu waktu perang Khandaq, siapa yang membunuh intelijennya Yahudi? Ibunya dia. Yang ketika datang intelijen Yahudi ke situ, ke kota Madinah, untuk mengintai apa ada pasukan nih yang menjaga wanita dan anak-anak nih. Kalau nggak ada, kita serang dari bawah. Ini si intelijen nih kalau nggak dibunuh ini, mata-mata ini kalau nggak dibunuh saat itu, maka ibu-ibu dan wanita akan diperkosa dan anak-anak akan dibunuh waktu itu. Sedangkan kaum muslimin sibuk di atas Khandaq. Udah tidak ada lagi orang kuat di bawah ini. Kecuali anak-anak dari ibu-ibu dan satu orang laki-laki. Ya, yang dia juga takut membunuh intelijen ini. Apa kata ibunya Zubair bin Awam, yaitu Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia. Bibinya Nabi. Bibinya Rasulullah SAW dari jalur ayahnya. Sofia binti Abdul Muttalib. Dia loncat dari atas tempat persembunyian itu, dia turun ke bawah, ambil kayu, sebatang kayu, dipukul mati itu Yahudi itu. Mati Yahudi itu. Maka disitulah nampak keberanian seorang ibu ini. Terkadang nama ini terlupakan oleh kita, padahal inilah yang menolong anak-anak dan wanita atas izin Allah waktu itu. Kalau nih Sofia binti Abdul Muttalib tidak ditakdirkan Allah untuk membunuh Yahudi ini, maka kira-kira akan ada umat Islam sampai hari ini? Ada. Yang seperti ini kadang kita tidak perhatikan bagaimana jasa mereka. Inilah pahlawan terbaik itu. Nah, hasil dari ibu ini siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam nikah dengan Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma binti Abi Bakar? Dialah orang yang berani membawa makanan di atas Gua Sur. Waktu Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam itu. Berani dia ke sana sendirian. Nanti yang pergi umrah tahu Gua Sur itu kemana. Bagaimana naik ke atas. Kempor antum naik jalan sampai ke atas. Itu yang siapa yang berani ngantar ke atas? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar melahirkan siapa? Abdullah bin Zubair, dan dia juga seorang pemberani. Siapa yang menolong mereka? Agama Allah melalui menolong mereka ini. Ibu-ibu di rumahnya. Maka ibu-ibu bisa menjadi Ansarullah. Bisa. Dengan cara mengajarkan anak-anaknya kebaikan. Coba antum baca sejarah mereka itu. Bukan hanya laki-laki yang menolong agama Allah ini. Tapi ibu-ibu juga. Yang berjihad di jalan Allah itu. Ada Zubair ibn al-Awwam. Ada anaknya Abdullah bin Zubair. Yang sampai dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Abdullah bin Zubair. Seorang pemberani. Seorang alim. Siapa ibunya? Asma binti Abu Bakar. Ayahnya Zubair ibn al-Awwam. Lahirlah seorang pemberani.
Begitu cara kita menolong agama Allah, tidak hanya berpikir mau angkat pedang kemudian pergi berjihad. Sebagian orang pergi berjihadnya di Monas. Ibu-ibu gincunya merah kemudian selfie, itu jihad namanya? Enggak. Itu namanya selfie namanya. Di rumah Anda bisa berjihad wahai ibu-ibu. Menolong agama Allah di rumah Anda. Dengan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Ya, bukan berani sama suami. Ini beraninya sama suami. Sehingga suami itu disuruh taat kepada dia. Sami'na wa ata'na, kata suaminya. Ini tidak boleh, ini durhaka namanya. Anda adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami. Ajarkan kepada anak-anak Anda kebaikan, itulah cara menolong ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sanggup menolong sendiri, pilihkan tempat mereka belajar. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Imam Malik. Ibunya, itu Imam Malik punya ibu. Ya. Bagaimana Imam Malik ini bisa jadi ulama besar? Dia pilihkan tempat untuk belajar. Bukan di tempat-tempat yang mengajarkan keburukan. Tapi di tempat yang mengajarkan adab dan akhlak. Maka Imam Malik jadi. Mereka inilah yang menjadi penolong agama Allah. Dari mana mereka tumbuh? Dari tangan ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi anak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semuanya sebagai timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Dan adapun kesalahan yang kita ucapkan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pertanyaan silakan. Silakan. Mengenai surat Syaf ayat 7 sampai 13 tadi. Nah, Surga Aden. Mau tanya ke Nabi Adam. Apakah waktu di surga itu dia tidak ada di surga Aden? oh, itu anak belum tahu itu. Surga Aden apa surga mana Nabi Adam. Ada yang mengatakan betul. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu dari Jannatu Aden. Oleh karena sering disebutkan. Tapi anak masih tidak begitu meneliti tentang. Nah, ada lagi. Jangan lagi bertanya apakah buah yang terlarang waktu itu masih ada di surga. Jangan. Karena sudah tidak ada lagi dunia. Ya, karena buah itu hanya diuji untuk Nabi Adam. Uji untuk siapa? Sebagai ujian untuk Nabi Adam saja. Fadhal. Kalau sekarang kan kita anak-anak kita banyak dititipkan ke pesantren Ustaz ya. Hmm. Pesantren karena mungkin karena ilmu orang tuanya. Kalau zaman Rasulullah tuh pesantren ada nggak? Enggak, di zaman Rasulullah itu pesantrennya lingkungannya. Mana? Lingkungannya. Jadi Enggak, waktu jauh ya. ya, pesantrennya di lingkungan itu sehingga anaknya Zubair ibn al-Awwam mau keluar, di depan pintu rumahnya Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdurrahman bin Auf. Sehingga lingkungan itu lingkungan pesantrennya, lingkungan ilmiahnya. Ya. Dan ini yang belum terwujudkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa terwujudkan suatu hari nanti. Tapi ada saya lihat di sebagian tempat, mungkin karena ketulusan dan keikhlasannya, sebagian ustadz membuat pondok di kampung. Di kampung itu dia beli satu-satu rumah-rumah yang ada di situ. Sehingga orang-orang di situ terbentuk dengan adanya sunnah itu. Dan tidak bertembok pondok pesantrennya. Kayak sebuah lingkungan gitu. Dulu misalnya Al-Furqan Gresik. Itu ini kantor, ini gang, ini asrama. Jadi seperti gang orang kampung seperti itu. Kemudian saya lihat di Lombok Timur. Di bagian Nyakek kalau salah itu. Itu betul-betul terbentuk lingkungan sunnahnya. Sehingga tukang ojek untuk ibu-ibu pun pakai cadar. Pakai cadar. Yang ngantar ibu-ibu ke pasar itu tukang ojeknya perempuan juga. Dan tidak ada yang tidak pakai jilbab di sana. Karena lingkungannya lingkungan ilmu. Demikian juga di mana lagi saya temukan itu. Makanya sekarang lagi dibuat oleh Ustadz Maududi apa di Pekanbaru itu? Sumatera. Markas sunnah kan. Itu kan besar biayanya. Ya. Baik, dia mau membuat sebuah lingkungan. Sebuah lingkungan yang betul-betul lingkungan seperti
seperti yang diinginkan. Karena lingkungan itu bisa menjadi bentuk pondok. Jadi anak-anak itu juga tidak harus ke pondok pesantren dia menghafal Quran kalau bisa. Di rumah pun bisa kalau lingkungan sekitarnya bagus. Atau dia tidak suka dengan lingkungan yang buruk, dia suka di rumahnya. Ibunya bisa membentuk anaknya di rumahnya. Seperti ada salah satu anak sahabat anak, hafal Quran anaknya, setiap Ramadan jadi imam. Kemudian bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ya. Ternyata ia membentuk ibunya di rumahnya. Waktu itu anak kira anaknya ini di pondok pesantren. Karena bacaannya bukan hanya bisa baca, tapi tajwidnya bagus. Ya. Bagus tajwidnya. Dan jadi imam lagi setiap Ramadan. Jadi imam. Anaknya sekarang SMA kelas 1 deh. Ternyata bukan di pondok. Di rumahnya sama ibunya. Saya tanya bapaknya, ini ente yang didik? Enggak. Karena bapaknya itu kurang bisa baca Quran. Ternyata yang mendidik ibunya. Bukan hanya ibunya datangkan orang juga ke rumahnya untuk ngajarin bahasa Arab. Datangkan orang ke rumahnya. Nah, itu menunjukkan ada peran wanita. Pesantren jauh wanita. Tapi kan tidak ada mahramnya. Tidak ada mahramnya kan? Iya, kalau bisa jangan jauh-jauh anak perempuan itu. Iya, itu maksud anak kalau jauh-jauh seperti itu aman nggak dia di sana? Masalahnya gini, orang kuliah di Mesir, perempuan kuliah di Mesir. Mesir itu udah hampir sama dengan di Indonesia pergaulannya. Ya. Menghafal Quran 30 juz atau menghafal Quran 25 juz tidak menjamin dia selamat. Karena teroris pun hafal Quran, masalahnya. Nah, permasalahannya adalah yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya atau tidak. Karena hafalan itu bakat. Orang hanya mengembangkan bakat tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada gunanya. Dan dulu saya pernah mendengar langsung dari para qari ini. Banyak maaf saya cerita supaya jadi gambaran. Saya tidak mengatakan anak antum ini, saya dengar dari qari'nya langsung. Sebelum saya berangkat ke pondok pesantren. Satu orang saya tanya, akhi ada ini enggak? Yakin enggak hari kiamat itu terjadi? Kata dia enggak ada hari kiamat. Bayangkan. Dia qari juara 1 provinsi waktu itu saya ingat. Dan penghafal Quran. Karena dia sebaya dengan anak umurnya. Itu waktu saya SMA. Waktu itu saya belum bisa baca Quran. Kemudian yang kedua saya dengar dari yang pergi-pergi ngaji ke orang mati itu. Acara-acara mati baca Yasin. Apa dicerita? Sampai waktu itu kan kami bingung juga. Kalau pulang bersama perempuan, dia sama-sama santriwati, santrinya, itulah bahasa kita. Pulang dari ngaji ke tempat orang mati bawa kresek itu. Itu di tempat gelap mereka berzina. Dan ini cerita dia sendiri. Cerita dia sendiri. Sampai sengeri itu, iya. Jadi itu tidak menjamin. Tidak apa? Menjamin. Bahkan saya pernah temukan seorang penghafal Quran laki-laki homo. Karena waktu itu ketika di pesantren dia dihukum di depan kita dan dikeluarkan langsung pada hari itu. Apalagi itu perempuan jauh. Jadi yang menjadi patokannya adalah bukan hafalannya saja. Tetapi apakah itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau dia pergi jauh-jauh tidak ada mahramnya, maka itu melanggar berarti. Apalagi keluar negeri. Ya, apalagi keluar negeri. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.